Teman-teman, sekarang kita akan menulis laporan. Nah, laporan ini disusun berdasarkan hasil implementasi atau penerapan sistem informasi SDM yang telah dilakukan selama sekitar 3 bulan terakhir ya. Jadi format laporan ini sederhana, mirip skripsi tapi jauh lebih sederhana ya, lebih ringkas, lebih pendek gitu. Ukuran kertas A4, margin atau batas teks dari kiri ya, ujung kiri kertas itu 3 cm, dari atas 2, kanan 2, bawah 2. Ya, kalaupun beda sedikit tidak masalah ya. Ukuran font ya. Untuk judul gunakan heading 1. Standar biasanya heading 1. Kemudian subjudulnya heading 2. Kalau ada sub-subjudul heading 3 dan seterusnya. Boleh juga yang lain, yang penting pengertian heading biasanya itu di bold ya, ukuran lebih besar. Makin besar nomor headingnya, biasanya ukurannya lebih kecil ya, terbalik. Nah, style untuk isi biasanya menggunakan body text atau default. Nah, ini pastikan ukuran fontnya nanti 12 saja ya. Sebenarnya tidak harus ya, tapi saya rasa dengan menggunakan font yang standar 12. Jika ada gambar, nah berarti ada style untuk gambar, sebaiknya begitu ya. Di bawah gambar dan gunakan software yang memudahkan menulis laporan. Misalnya kalau online ada Google Docs ya. Kalau yang offline ada Microsoft Word atau LibreOffice Writer atau yang lain, yang sejenis ya. Jadi software yang biasanya disebut pengolah kata itu bisa untuk membuat laporan. Memudahkan kita membuat laporan gitu ya. Lalu tulis buat cover ya. Jadi di cover itu ada judul. Nah, judul ini saya beri contoh umum ya, judul umum dalam proses penerapan sistem informasi. Itu biasanya judulnya kalau bahasa ilmiah adalah implementasi gitu ya. Tapi menggunakan penerapan juga boleh. Jadi implementasi sistem informasi SDM dengan Orange SRM di organisasi apa. Nah, ini yang penting Anda tulis ya, karena ini sebagai objek ya, sebagai data nanti ya. Data kita peroleh dari sini. Misalnya data karyawan, data struktur organisasi, deskripsi kerja ya, prosedur yang ada seperti itu ya, prosedur cuti, prosedur misalnya penggajian, prosedur apalagi penilaian karyawan. Nah, itu kan sudah ditulis biasanya. Nah, kalau belum, berarti prosedur kita buat sesuai dengan ide kita, sesuai dengan sistem informasi SDM yang kita gunakan atau kita kembangkan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan Orange SRM yang siap digunakan dan dapat dimodifikasi atau disesuaikan gitu ya, customize itu artinya disesuaikan. Misalnya nanti dalam penerapannya hanya menggunakan beberapa modul gitu. Nah, di cover itu jangan lupa nama mahasiswa, nama Anda dan nomor mahasiswa. Lalu ada daftar isi ya, daftar isi. Nah, kalau bab dan subbab tadi sudah menggunakan style yang saya sebut di atas ini, heading dan seterusnya, maka daftar isi akan dibuat dengan mudah. Ya. Dan kemudian masuk ke bab 1 itu pendahuluan. Nah, isinya itu ya ini basa-basi dulu ya, kalau Anda masih belum menggunakan organisasi yang real, yang nyata. Jadi organisasi XYZ yang kita jadikan objek itu kan boleh nyata, misalnya organisasi yang dekat dengan saudara ya, atau kantor tempat kerja kalau Anda sudah bekerja ya. Boleh simulasi, boleh ide dulu. Jadi ide Anda mengelola organisasi. Misalnya organisasi yayasan atau sekolah, bahkan masjid boleh ya. Organisasi remaja yang di dalamnya itu ada karyawan ya. Jadi kalau organisasi remajanya tidak ada karyawan ya jangan ya. Jadi kalau organisasi masjid kan ada biasanya itu ada struktur yang meskipun sederhana. Tapi kalau ingin lebih mudah ya Anda bayangkannya organisasi bisnis itu yang paling mudah ya, perusahaan gitu ya.
dengan tingkatan 3 level. Jadi ada direktur atau ketua, di bawahnya ada manajer atau supervisor gitu ya, supervisor, dan di bawahnya lagi ada karyawan biasa yang levelnya paling bawah ya. Karena itu memudahkan kita nanti menulis, membahas proses bisnisnya. Pengajuan cuti, penilaian kinerja itu kan butuh struktur itu. Nah, saya yakin Anda sudah membuat itu. Tapi jika ada yang sampai belum, nah makanya harus disusun ulang dari sekarang segera ya. Nah, itu alasannya apa gitu ya. Misalnya latar belakang itu alasan paling mudah ya. Sebelumnya belum ada sistem informasi berbasis komputer sehingga prosesnya lambat gitu ya, proses pengajuan cuti, proses penilaian dan lain-lain tidak sistematis, tidak terdokumentasi dengan baik secara elektronik gitu. Itu kan fungsi sistem informasi ya. Jadi harus memahami Anda itu. Tujuannya apa? Ya, tujuan penelitian berarti mengimplementasikan ini kan. Nah, misalnya minimal satu itu ya. Jadi menerapkan sistem informasi ini, itu tujuannya. Karena masalahnya adalah di perusahaan itu butuh sistem informasi. Perusahaan XYZ, maka tujuannya berarti menerapkan sistem informasi. Menyelesaikan masalah gitu ya. Masalahnya kan butuh sistem informasi. Berarti tujuannya ya menerapkan sistem informasi gitu ya. Memahami proses sampai berhasil menerapkan. Kadang kan ditulis itu kan hanya memahami. Nah, memahami pengertiannya itu sampai Anda mempraktikkan. Ya, itu namanya tujuan ya, sampai membuktikan berhasil. Sehingga nanti dapat dibuat kesimpulan di bab terakhir. Nah, lalu batasan. Batasan itu misalnya ya di perusahaan itu karyawannya ada 100 misalkan. Nah, proses penulisan ini hanya menggunakan 10 karyawan. Nah, ini namanya batasan. Jadi penulisan ini, penelitian ini, implementasi ini gitu ya, penerapan ini di tahap awal hanya untuk satu divisi misalnya, atau hanya untuk 10 karyawan, itu namanya batasan ya. Salah satu contoh batasan. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya, karena perusahaannya kecil berarti tidak ada batasan. Yang kedua, kajian literatur itu ya, teori atau tulisan lain kalau ada. Ya, dalam hal ini sederhana saja, teori manajemen SDM ya, yang ada di presentasi saya itu, presentasi kuliah maksud saya, itu dapat Anda gunakan. Nah, jadi manajemen SDM itu apa gitu ya. Lalu sistem informasi SDM itu apa ya, akan ada di presentasi. Nah, itu Anda ambil gitu ya, dirangkum saja, tidak perlu panjang. Ini kan satu halaman cukup. Dan terakhir jelaskan Orange SRM itu apa ya. Jadi kita ketika menerapkan harus memahami ini software apa, siapa pengembangnya, dan bagaimana isinya ya, bagaimana cara menggunakan, dan paling tidak secara garis besar fungsinya apa saja, modulnya apa saja, ini dibahas di sini. Sekali lagi singkat-singkat saja karena ini hanya laporan. 1 halaman sampai 2 halaman. Bab 3 implementasi. Nah, disinilah proses yang panjang itu ya. Nah, jadi dimulai dari install. Ya, tidak perlu diceritakan semuanya ya proses instalasi, yang penting saja karena kalau Anda menggunakan web hosting yang saya sediakan ya, itu kan contohnya yang di sini ya, di sttnurvi.org. Nah, itu kan proses instalasinya mudah itu. Itu sebenarnya proses instalasi tidak harus semua gambar, tapi sebaiknya ada gambar yang ditunjukkan seperti ini ya. Setelah berhasil, misalnya tampilannya seperti ini. Minimal 2-3 langkah yang penting dari proses install. Kemudian setup. Nah, setup itu masukkan data organisasi salah satunya kan. Setup sistem cuti. Nah, itu di setiap topik ya, setiap modul itu kan ada cara setup. Maksudnya begitu ya. Jadi, lalu entry data kan. Entry data dimulai dari entry data karyawan. Entry data organisasinya itu sendiri. Entry data jenis-jenis cuti, itu entry data namanya. Setup otomatis juga entry data. Setup itu bisa modifikasi, misalnya nama cutinya diubah boleh. Karena kan di dalam sistem itu sudah ada contoh cuti misalnya. Kalau masih kosong berarti harus dibuat jenis-jenis cuti. Nah, itu namanya customize ya, mengubah modifikasi. Lalu diuji coba. Uji coba itulah proses yang di setiap topik itu ada ya. Misalnya topik tentang cuti, berarti diuji coba sistem cuti. Jadi ada bab tentang subbab ya. Di
implementasi itu misalkan implementasi sistem cuti, sistem penilaian, sistem penggajian, ya, hingga sistem pemberhentian karyawan. Nah, jadi paling tidak di sini kan ada 5 ya, 5 atau 6 sama dengan teori SDM itu. Ada 5 atau 6 modul yang diterapkan. Karena ini kita berlatih seluruh sistem. Nah, baru di bab 4 itu dibahas hasilnya. Bahas itu seperti apa ya? Anda membandingkan hasil dari implementasi tadi dengan teori, ya, dengan teori yang di bab 2 itu. Ini juga tidak perlu panjang ya, 1 halaman juga cukup. Nah, misalnya ada kendala ya ketika setting, misalnya apa, setting penggajian gitu ya. Ternyata di sistem ini, sistem penggajiannya itu tidak dinamis ya. Dinamis artinya tidak menyesuaikan atau berubah gaji itu sesuai dengan jam kerja misalnya ya. Jadi kalau ada yang lembur gajinya berubah, kan tidak ada ya. Anda perhatikan ya. Kalau dia tidak masuk mestinya dipotong. Nah, belum ada di sistem ini. Nah, itu dibahas maksudnya. Kendala atau kekurangan atau perbedaan dengan teori. Jadi secara teori sistem informasi yang bagus itu kan saling terhubung ya, antara misalkan absensi dengan gaji contohnya ya, atau presensi dengan penilaian kinerja. Nah, sekarang ini kan belum. Nah, itu boleh disebut sebagai kekurangan dari sistem ini. Nah, karena ada kekurangan, Anda tulis juga ide-idenya di bab ini ya. Jadi, apa saja yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan. Misalnya, ini harus ada modul tambahan untuk payroll misalnya ya. Jadi data gaji itu dalam bentuk database tersendiri, tabel sendiri misalnya, yang terhubung dengan data lain misalnya ya. Atau pelatihan ya. Kan ada sistem informasi, subsistemnya namanya pelatihan ya. Dalam sistem informasi SDM itu ada modul pengembangan SDM. Nah, yang kemarin dibahas, yang kita bahas adalah modul time sheet ya, time sheet. Nah, time sheet itu kan fungsinya banyak, salah satunya pelatihan. Tapi pelatihannya sendiri kan belum ada di sistem ini. Nah, itu boleh juga dibahas sebagai ide. Nah, jadi pengembangan atau perbaikan lebih lanjut dari sistem ini seperti apa misalnya. Nah, ini penting Anda memahami ini ketika nanti implementasi di perusahaan yang benar gitu ya. Anda menawarkan proyek, Anda bisa menjelaskan bahwa sistem ini masih perlu dikembangkan. Misalnya tadi contohnya untuk pelatihan atau untuk pengkajian atau yang lain ya. Nah, terakhir itu adalah kesimpulan. Kalau kesimpulan itu samakan dengan tujuan, itu paling mudah ya. Jadi tujuannya apa tadi? Tujuannya misalkan memahami proses implementasi dan melihat hasilnya ya. Nah, Anda tulis bahwa proses implementasi berjalan. Ada hambatan di mana, kekurangannya apa, jelaskan di kesimpulan itu ya. Jadi kesimpulan itu hanya merangkum, ya, tidak boleh menulis hal baru ya. Kesimpulan itu merangkum apa yang dibahas tadi. Nah, menulis ulang apa tujuannya, tujuan penelitian ya, itu kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu menulis ulang tujuan penelitian dengan bukti apa yang dibahas dalam pembahasan. Apa yang sudah Anda tulis di pembahasan itu dirangkum di kesimpulan untuk melengkapi tujuan tadi ya, bahwa tujuannya tercapai, buktinya apa, dan jelaskan apa kurangnya. Nah, lalu lanjutannya saran. Nah, saran itu berarti ide pengembangan lebih lanjut. Maka kesimpulan dan saran setengah halaman juga cukup, maksimum 1 halaman. Jadi apa yang sudah dicapai, dan kalau saran berarti idenya apa ya. Saran itu bisa masukan, bisa ide pengembangan. Ya. Pengembangan sistem ini, buat siapa saran itu? Buat orang lain yang akan mengembangkan sistem ini. Kalau penelitian berarti yang akan penelitian lebih lanjut, ya, melakukan penelitian lanjutan. Misalnya tadi apa? Membuat modul tambahan untuk penggajian. Menghubungkan sistem ini dengan sistem pembelajaran atau Learning Management System LMS ya. Jadi ini ada Orange SRM disambungkan dengan software ya ke sistem informasi pelatihan atau Learning Management System misalnya LMS ILENA seperti ini ya, disambungkan dengan sistem informasi SDM. Nah, itu
namanya saran ya. Dan jangan lupa daftar pustaka jika